Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Winsu TV, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita kembali bertemu di channel YouTube Winsu TV, masih dengan tema yang sama, refleksi akhir tahun UIN Sumatera Utara. Refleksi adalah bagaimana kita mengevaluasi tentang apa yang kita kerjakan 1 tahun ke belakang dan bagaimana kita menyusun rencana yang lebih baik lagi untuk 1 tahun ke depan. Hari ini kita berbincang-bincang tentang refleksi akhir tahun UIN Sumatera Utara dengan narasumber yang luar biasa, masih muda dan visioner. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Haji Muhammad Yafiz MAG. Nggak salah ya Pak ngucapinnya? Ya, benar. Apa kabar nih Pak Dekan? Alhamdulillah, terima kasih. Sehat-sehat Bu Yuni. Sama-sama sehat ya? Sama-sama sehat, insyaallah. Ya. Demikian juga sahabat Winsu TV, saya juga berharap semua kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun badai pandemi belum berlalu. Ya, semoga Allah memberikan kesehatan bagi kita. Pak Dekan, saya ingin bertanya tentang kelahiran FEBI. Kita tahu bahwa di FEBI ini ada salah satu prodi ekonomi Islam. Awalnya ada prodi ekonomi Islam. Iya, yang dulu berada di Fakultas Syariah. Fakultas Syariah. Kemudian disapih nih oleh ibunya ke Iya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Bisa Pak Dekan ceritakan bagaimana sejarah kelahiran FEBI ini? Ya, baik. Terima kasih Bu Yuni, para sahabat Winsu TV yang berbahagia. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan ini kita bisa berdiskusi. Tentu saja dalam konteks merefleksi tentang apa yang sudah menjadi capaian-capaian yang dilakukan oleh FEBI Sumatera Utara. Saya ingin menceritakan sedikit tentang sejarah ya FEBI Sumatera Utara. Tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Yuni. Jadi memang secara kelembagaan sebagai sebuah fakultas, FEBI ini baru kemudian lahir dan diresmikan itu pada tanggal 14 Desember 2013. Walaupun kemudian baru beroperasional itu baru di awal tahun 2014. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bu Yuni, walaupun kita diresmikan pada tahun 2014, tapi sesungguhnya embrio ya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini itu sudah ada sejak tahun 1998 malah. Ya, jadi tadi kalau Bu Yuni bilang ada prodi Ekonomi Islam di Fakultas Syariah, sesungguhnya sebelum prodi Ekonomi Islam untuk level sarjana itu lebih awal dari itu kita sudah memiliki atau embrio awalnya itu adalah prodi D3 Perbankan dan Keuangan Syariah. Jadi awalnya dulu sempat menjadi D2 tapi kemudian ditingkatkan menjadi D3 dan itulah merupakan embrio atau prodi awal yang kemudian menjadi menjadi dasar kemudian untuk didirikannya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi pada tahun 98 dibuka program studi D3 Perbankan Syariah, kemudian menyusul selanjutnya pada tahun 2002 yang tadi Bu Yuni sampaikan, kita membuka program studi Ekonomi Islam. Dan saya kira kedua program studi inilah yang kemudian menjadi embrio awal lahirnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tentu saja pada ketika di Fakultas Syariah mahasiswa atau masyarakat yang meminati kedua prodi ini menjadi semakin banyak dan tentunya karena animo masyarakat, minat masyarakat tinggi terhadap kedua prodi ini, maka kemudian pimpinan pada ketika itu ya memikirkan untuk bagaimana menyapih ya kedua prodi ini sehingga prodi ini menjadi prodi awal pada ketika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu didirikan, disapih dari Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara.
Jadi itu sejarahnya. Jadi setelah kita buka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, baru kemudian beberapa prodi-prodi baru susulan itu kita juga dirikan. Ya, jadi sampai saat ini Bu Yuni di FEB UIN Sumatera Utara kita sudah memiliki 8 program studi. Ya. 8 program studi, ada 5 program studi di level sarjana, ada program studi ekonomi Islam, ada program studi akuntansi syariah, ada program studi perbankan syariah, ada program studi asuransi syariah, dan yang terakhir itu program studi manajemen. Kemudian ada 2 program studi di level magister, ya, program studi ekonomi syariah, magister ekonomi syariah, dan program studi magister perbankan syariah. Berkembang dengan pesat, Ya, hanya berkembang. S1 ternyata sampai doktoral. Benar. Dan ada satu yang saya katakan tadi, ada satu program studi pada level pada level doktor. Ya. Itulah program studi doktor ekonomi syariah. Yang walaupun sesungguhnya 2 program studi yang prodi doktor dan juga prodi magister ekonomi syariah ini itu merupakan pengalihan dari pasca sarjana setelah pada tahun 2020 Pak Rektor waktu itu membuat kebijakan semua program studi yang ada basis ilmunya di fakultas kemudian ditarik ke fakultas. Nah, saya kira itu mungkin perkembangan terkait dengan program studi. Dan alhamdulillah Bu Yuni, sejauh ini sampai hari ini kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu sudah memiliki mahasiswa dengan jumlah 5.420 mahasiswa dari semua program studi itu. Jadi saya kira itu merupakan capaian perkembangan dari perkembangan program studi yang ada di FEB UIN Sumatera Utara dan perkembangan jumlah mahasiswa. Dan termasuk salah satu fakultas dengan jumlah mahasiswa terbesar di mahasiswa terbesar setelah tentu saja setelah ilmu tarbiyah dan keguruan. Ya. Dan satu lagi Bu Yuni, insya Allah di tahun ini kita sudah siapkan proposal borang untuk pembukaan prodi baru magister akuntansi syariah. Itu sudah kita siapkan, tapi memang ketika kita mau kirimkan ternyata kebijakan di pusat bahwa tahun ini masih kebijakannya ada moratorium untuk pembukaan prodi baru, sehingga mungkin ini kita tahan dan akan kita lanjutkan di tahun depan, insya Allah. Ya. Pak Dekan, tadi kita sudah berbicara tentang sejarah lahirnya FEB, bagaimana perkembangannya sehingga saat ini dengan 5 prodi kesarjanaan ditambah dengan prodi magister dan doktoralnya. Ya, Pak Dekan, saya ingin bertanya sekarang ini tentang visi. Ya, bagaimana sih di FEB itu menerjemahkan visi UIN Sumatera Utara ke dalam tugas-tugas dan diaplikasikan ke dalam visinya FEB? Baik, terima kasih Bu Yuni. Sebagaimana kita ketahui bahwa visi UIN Sumatera Utara itu adalah pusat integrasi ilmu dengan paradigma Wahdatul Ulum, kemudian pemberdayaan umat dan moderasi beragama. Tentu saja apa yang menjadi visi UIN ini itu kita coba turunkan dalam visi dan keunggulan FEB UIN Sumatera Utara. Jadi visi kita di FEB itu adalah unggul dalam integrasi ilmu ekonomi dan bisnis berbasis keislaman dan keindonesiaan. Jadi visi ini sekaligus juga menjadi keunggulan kita di FEB UIN Sumatera Utara bahwa kita ingin mengembangkan desain keilmuan atau mengembangkan ekonomi yang berbasis keislaman sekaligus juga keindonesiaan. Bu Yuni, kenapa keunggulan ini menjadi pilihan kita? Ya, saya kira asumsi yang ingin kita bangun untuk keunggulan ini adalah pertama bahwa kita mengetahui bahwa Islam atau ekonomi Islam dengan ekonomi Pancasila itu sesungguhnya adalah kompatibel, berkesesuaian. Sehingga kita mencoba mencari distingsi untuk mengembangkan ekonomi berbasis keislaman dan keindonesiaan ini. Atau dalam istilah lain kami juga menyebutnya dengan ekonomi Islam Nusantara. Ada 3 aspek. Ada 3 aspek dalam ekonomi Islam Nusantara ini.
atau ekonomi berbasis keislaman dan keindonesiaan ini. Yang pertama adalah aspek pemikiran, ya. Bagaimana kita ingin mengembangkan pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh besar Islam Indonesia terkait dengan ekonomi, ya. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek kelembagaan. Kita juga ingin mengeksplor dan mengkaji, mengembangkan tentang bagaimana kelembagaan-kelembagaan ekonomi Islam, tentu saja yang basisnya Nusantara. Dan yang ketiga itu aspek praktis, ya, praktis dan tradisi yang dilakukan dalam praktek-praktek bisnis dan ekonomi yang bersesuaian dengan Islam, itu yang tentu saja fokusnya adalah di Indonesia. Jadi ketiga aspek ini sekaligus menjadi bahagian dari substansi daripada ekonomi Islam Nusantara itu. Iya, Pak Dekan, kalau kita berbicara tentang Wahdatul Ulum tadi, apa yang sudah dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terkait dengan Wahdatul Ulum ini? Baik, saya kira terkait dengan Wahdatul Ulum, ya, mungkin pada aspek akademik ini mungkin bisa lebih kelihatan. Di FEB UIN Sumatera Utara kita sudah melakukan desain keilmuan integrasi ilmu atau integration of knowledge yang dengan paradigma Wahdatul Ulum, dan ini sudah mulai kita lakukan, ya, dengan mendesain kurikulum, ya, kurikulum yang ada di FEB UIN Sumatera Utara itu dengan desain integrasi tadi, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa di FEB UIN Sumatera Utara tentu saja mahasiswa kita itu tidak hanya mempelajari tentang ilmu ekonomi, tapi bersamaan dengan itu mereka juga mempelajari tentang ekonomi Islam atau Islam itu sendiri. Jadi itu yang kita maksudkan dengan integrasi ilmu. Jadi begini kira-kira Bu Yuni. Dengan konsep integrasi ilmu atau Wahdatul Ulum tadi yang Bu Yuni tanyakan, kita ingin memastikan bahwa di FEB UIN Sumatera Utara itu tidak lagi ada apa yang disebut dengan dikotomi ilmu, ya. Karena persoalan saya kira dunia ilmu belakangan ini salah satunya adalah dikotomi ilmu, memisahkan antara ilmu umum, ilmu ekonomi konvensional dan juga dengan Islam. Nah, Wahdatul Ulum ini kita ingin memastikan bahwa desain keilmuan yang kita bangun adalah terintegrasi. Karena sesungguhnya ilmu itu bersumber dari satu sumber, Allah Subhanahu wa taala. Innamal ilmu indallah, sehingga tidak sepatutnya kemudian kita memilah-milah antara ilmu umum dengan ilmu agama. Tadi kita sudah membahas penerapan Wahdatul Ulum dari aspek pendidikannya. Tentu saja Tridharma Perguruan Tinggi merupakan salah satu kunci pengembangan perguruan tinggi, ya Pak Dekan, ya. Nah, kalau dari segi risetnya sendiri bisa dijelaskan Pak Dekan? Ya, dari tadi akademik, ya, akademik pembelajaran pendidikan, kita sekarang bicara tentang riset penelitian. Kita di FEB UIN Sumatera Utara mendorong, ya, terutama dosen dan mahasiswa untuk kemudian melakukan penelitian ini dan menjadikan ini sebagai bahagian yang juga penting, ya. Bu Yuni, alhamdulillah di tahun ini dosen-dosen kita itu ada 10 orang, bukan 10 orang, lebih dari 10, tapi ada 10 penelitian, judul penelitian yang kita dapat itu didanai oleh BPUPTN melalui hibah kompetitif BPUPTN. Kemudian juga kita mendorong mahasiswa kita untuk juga melakukan penelitian dan juga publikasi ilmiah. Misalnya di FEB UIN Sumatera Utara itu di tahun ini kita misalnya merancang sebuah program yang kita sebut dengan intensive research class. Jadi sebuah kelas yang kita persiapkan untuk memberikan muatan dan peningkatan kapasitas mahasiswa
untuk bagaimana mampu menjadi peneliti yang kemudian bisa menghasilkan karya ilmiah berbasis penelitian. Jadi sejak mahasiswa sudah dilatih ya Pak? Sudah kita latih, dan memang kita berharap bahwa kegiatan penelitian ini itu harus dilakukan secara kolaborasi. Jadi dosen dan mahasiswa itu harus saling berkolaborasi untuk menghasilkan karya ilmiah berbasis penelitian yang kemudian kita dorong untuk dipublikasi. Ya, jadi Bu Yuni juga kita sekarang di tahun ini ya saya kira ini juga merupakan kebijakan dari pimpinan, kebijakan tentang penyelesaian tugas akhir. Kalau dulu tugas akhir itu hanya cukup dengan skripsi. Sekarang mahasiswa boleh punya opsi. Jadi mereka bisa memilih, kalau tidak mau menulis skripsi, mereka bisa menulis karya ilmiah yang kemudian mereka publikasi di jurnal-jurnal, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Menarik sekali ya, dari mulai mahasiswa sudah dibekali untuk menjadi peneliti dengan kolaborasi dengan dosennya. Dengan dosennya, benar. Ya. Untuk pengabdian masyarakat nih Pak Dekan, desain apa yang Pak Dekan buat nih untuk pengembangan di? Baik Bu Yuni, terkait dengan pengabdian masyarakat ya, FEBI Win Sumatera Utara di tahun ini kita mendesain kegiatan pengabdian kita itu dengan apa yang kita sebut dengan pengabdian berbasis wilayah dan masjid. Berbasis wilayah maksudnya adalah begini, kita menentukan ada satu lokasi yang kita sebut dengan desa dampingan. Kita lebih memilih istilah dampingan, bukan binaan. Bukan binaan. Ya, dampingan. Jadi wilayah itulah yang kemudian kita tetapkan sebagai fokus kita untuk melakukan pengabdian kita selama tahun ini. Bisa saja nanti mungkin untuk tahun depan kita akan beralih ke lokasi yang lain atau ke desa yang lain. Dan tema yang kita angkat untuk pengabdian kita tahun ini adalah bisnis digital. Ya, kita mengetahui bersama bahwa dampak daripada pandemi COVID-19, kemudian ditambah lagi dengan perkembangan revolusi industri ya di bidang teknologi informasi, ini menuntut bagaimana para pengusaha, para pedagang itu harus lebih melek digital. Mereka harus bisa masuk ke pasar digital yang ternyata sampai saat ini perkembangannya sangat luar biasa. Jadi itu harus disadari oleh masyarakat, terutama masyarakat yang ada di desa-desa yang mereka notabene-nya adalah sebagai pedagang, para wirausaha. Jadi kita ingin memberikan pencerahan atau pendampingan kepada masyarakat untuk bagaimana mereka bisa lebih melek digital. Itu yang maksudnya yang kita maksudkan dengan tema ekonomi digital itu. Nah, kemudian masjid ya. Masjid kita juga melakukan pengabdian di masjid, dan concern kita adalah terkait dengan membangun kemandirian ekonomi masjid. Ya, kita sudah melakukan penyuluhan ke sejumlah masjid ya yang ada di Kota Medan, melakukan penyuluhan terkait dengan bagaimana masjid mampu dan dijadikan sebagai sentra ekonomi, dan lebih dari itu kita juga mendorong untuk pembentukan koperasi syariah berbasis masjid. Kenapa masjid yang menjadi pilihan Pak Dekan? Ya, pertama begini, kita menyadari bersama bahwa kalau kita kaitkan dengan visi WIN Sumatera Utara, pemberdayaan umat, bahwa salah satu basis umat itu ada di masjid. Oh, gitu. Dan selama ini masjid itu lebih difungsikan hanya untuk kegiatan-kegiatan ibadah. Kita lupa bahwa ternyata potensi jamaah yang ada di masjid itu sesungguhnya adalah potensi yang bisa dikembangkan pada sektor ekonomi. Nah, sehingga kita memilih masjid, dan alhamdulillah ini juga juga nyambung ya dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Wali Kota, Bapak Bobi Nasution, yang salah satunya juga mendorong atau programnya itu adalah mendorong kemandirian ekonomi masjid. Iya, menarik sekali ya, masjid dijadikan sebuah pilihan untuk kemandirian ekonomi. Iya, menarik sekali Pak Dekan. Pak Dekan, baru-baru ini kita juga menerima kabar baik ya tentang capaian-capaian mahasiswa kita, salah satunya pemenang medali emas pada kompetisi OASE, Olimpiade Agama Seni dan Riset PTKIN seluruh Indonesia, dan mahasiswa FEBI ternyata pemenang storytelling. Kemudian ada lagi kompetisi internasional di bidang akademik dan kreativitas.
Ya, ini tentu sesuatu yang sangat membanggakan. Ya. Nah, bisa diceritakan Pak Ya. capaian-capaian apa saja di FEBI? Baik Bu Yuni, terkait dengan kemahasiswaan ya. Kita di FEBI Sumatera Utara membuat sejumlah program dalam upaya kita untuk mendorong kapasitas dan kompetensi mahasiswa. Secara umum mungkin bisa kita bedakan pada 3 hal ya, terkait dengan pengembangan akademik, kemudian kreativitas, dan juga integritas. Itu yang saya kira juga tidak kalah penting ya. Misalnya dalam kaitan dengan akademik, kita mendorong mahasiswa misalnya untuk mendirikan kelompok-kelompok studi ya. Di FEBI Sumatera Utara sekarang kita punya sejumlah kelompok studi ya. Ada kelompok studi ekonomi Islam namanya UIA, kemudian ada ICAP ya, ada kelompok studi perbankan syariah, kemudian ada kelompok studi pasar modal syariah, dan saya mau kasih tahu Bu Yuni, kelompok studi pasar modal syariah ya, galeri investasi syariah kita persis di kalau saya tidak salah pada minggu lalu ya, itu kita memperoleh predikat sebagai galeri investasi syariah terbaik untuk Sumatera Utara. Capaian yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya. Itu terkait dengan akademik. Pada bidang kreativitas juga saya kira tidak jauh berbeda. Kita juga mendorong upaya-upaya itu. Ya, contoh misalnya kita membuat program terkait dengan peningkatan kemampuan IT mahasiswa. Sebagaimana kita ketahui bahwa ke depan ini bidang IT dan digital itu menjadi penting. Jadi kita melalui tim kreativitas dan yang ada di FEBI Sumatera Utara, kita menghimpun mahasiswa-mahasiswa yang hobi di dalam bidang IT, dan kita membentuk komunitas itu, dan tentu saja tidak hanya kita bentuk, tapi juga mereka sudah berperan dan kita libatkan ya dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi sekarang ini walaupun mungkin secara SDM PEBI tendiknya itu terbatas, tapi dengan keterlibatan mahasiswa yang luar biasa, maka kemudian ini menjadi sangat terbantu dan sekaligus juga meningkatkan kreativitas mereka. Sekaligus belajar. Dan yang ketiga tentunya terkait dengan integritas, ini penting. Ada 2 program yang di tahun ini kita launching, itu ada program mahasiswa sahabat Al-Quran, itu pertama. Mahasiswa sahabat Al-Quran ini program yang kita launching untuk bagaimana mahasiswa kita harapkan itu melakukan kajian-kajian terhadap Islam dan Al-Quran, tentu saja. Ada sejumlah narasumber yang kemudian dilibatkan dan berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan, bisa jadi diskusi, seminar, dan lain-lain, dalam kaitan untuk bagaimana lebih mendekatkan mahasiswa kepada Al-Quran. Dan yang terakhir ini kita launching ada namanya mahasiswa sahabat amma. Ya, sahabat amma ini itu lebih kita dekatkan kepada bagaimana di samping mahasiswa juga memahami dengan baik Al-Quran, tapi kita ingin memprioritaskan untuk program ini bahwa mahasiswa ini harus hafal juz amma. Ya, juz 30. Jadi kita buat program namanya mahasiswa sahabat amma. Itu mungkin yang diantara program-program yang kita lakukan terkait dengan kemahasiswaan, dan alhamdulillah sebagaimana yang saya katakan tadi, kita juga prestasi mahasiswa kita bisa lihat. Tadi Bu Yuni bilang ada yang menang di kegiatan OASI tingkat nasional, juara satu. Ya, kemudian juga ada international competition yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Kita juga mahasiswa kita juga mengungguli, mendapat nomor pemenang untuk beberapa kategori, termasuk misalnya business plan dan lain-lain. Itu Bu Yuni. Dan ini dibuktikan ya dengan capaian mahasiswa kita baik di kancah nasional, lokal maupun internasional. Ya Pak, dekannya luar biasa sekali. Pak Dekan, sumber daya manusia juga merupakan satu kunci keberhasilan dari satu organisasi. Demikian juga untuk FEBI. Bagaimana Bapak mengembangkan kekuatan SDM di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam? Baik Bu Yuni, saya sepakat dengan Bu Yuni. Jadi SDM itu menjadi kata kunci, ya, karena
mereka lah yang kita harapkan kemudian untuk terus mengembangkan berbagai prestasi-prestasi yang akan dilakukan di FEB Sumatera Utara. Oleh karena itu kami di FEB Sumatera Utara terus berupaya untuk memotivasi dan mendorong baik itu dosen maupun tenaga kependidikan ya untuk meningkatkan kapasitas mereka, ya, terutama misalnya terkait dengan bahwa kita mendorong mereka untuk melanjutkan studi ya dalam kaitan untuk mengembangkan kemampuan akademik tentu saja ya. Di tahun ini saja misalnya Bu Yuni kita mendorong ada 12 dosen kita tahun ini saja yang kita dorong untuk mengikuti studi lanjutan S3 ya, di samping misalnya masih ada beberapa dosen kita yang sedang running studinya. Jadi mungkin ada sekitar 15 orang lah dosen kita yang saat ini sedang melanjutkan studi S3, dan saya kira juga demikian halnya juga dengan Tendik ya. Upaya kita untuk kemudian mengembangkan dan mendorong potensi sumber daya mahasiswa di FEB Sumatera Utara, kita selalu misalnya melakukan kegiatan atau program pembinaan SDM. Dan biasanya kegiatan-kegiatan serupa itu kita lakukan dengan menghadirkan narasumber dalam kaitan untuk bagaimana bisa memberikan masukan dan motivasi kinerja yang lebih baik ya. Terakhir kegiatan pembinaan SDM kita fokus untuk mengupgrade kemampuan bahasa, sehingga setelah kegiatan itu kita lakukan maka kemudian kebijakan yang kita buat di FEB Sumatera Utara itu kita membuat ada English and Arabic Day pada setiap hari Selasa dan hari Kamis. Jadi kira-kira begini, kalau ada mahasiswa yang mau mendapatkan pelayanan di FEB pada hari Selasa dan Kamis, itu mereka harus bahasa Inggris. Kira-kira gitu. Bahwa kemudian ada kendala, ya itu tentu. Tapi saya kira semangat kita untuk terus mendorong ini, ya menjadikan sebagai sebuah kebijakan. Insya Allah ini akan mendapat dukungan dari semuanya, dan saya kira secara perlahan semoga program-program yang kita sudah launching dan sudah kita lakukan ini bisa berjalan dan menjadi semakin baik. Iya, Pak Dekan, masih terkait dengan pengembangan SDM. Kalau dalam bentuk kerjasama bagaimana kita upayakan untuk pengembangan SDM ini? Iya, pengembangan SDM. Jadi begini, terkait dengan kerjasama, saya kira yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya mungkin ya. Kita ingin memastikan bahwa setiap kerjasama yang kita lakukan dengan berbagai lembaga dan perguruan tinggi itu harus lebih konkret, harus lebih konkret. Terakhir kami melakukan kerjasama dengan UiTM, kemudian dengan IIUM Malaysia, dan juga saya kira dengan beberapa perguruan tinggi yang lain. Saya kira juga mereka juga mempunyai visi yang sama. Jadi bagaimana kerjasama yang dilakukan itu harus betul-betul konkret, ada bentuk kegiatan yang secara spesifik dilakukan terkait dengan peningkatan kemampuan dosen dalam bidang pendidikan pengajaran, dalam bidang riset, dan juga tentu saja dalam bidang pengabdian masyarakat. Pak Dekan, kita tahu bahwa rektor kita, Prof. Syahrin Harahap ini sangat menekankan tentang manajemen pelayanan berbasis Islamic Hospitality. Bagaimana Pak Dekan menerapkan ini di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam kita ini? Baik, saya kira terkait dengan pelayanan berbasis Islamic Hospitality, ini juga saya kira menjadi poin penting oleh Pak Rektor. Pak Rektor di beberapa kesempatan menyampaikan kepada saya untuk memastikan bagaimana pelayanan itu harus benar-benar baik. Jadi Islamic Hospitality itu adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang membahagiakan, yang menyenangkan, orang puas dengan apa yang kita berikan. Tentu saja kami di FEB Sumatera Utara mencoba untuk merumuskan berbagai hal terkait dengan upaya kita untuk meningkatkan pelayanan. Dan Bu Yuni, kita di FEB Sumatera Utara sejak awal kepemimpinan saya sebagai dekan itu kita sudah meluncing apa yang kita sebut dengan call center pengaduan pelayanan. Jadi kita sudah publish itu, ya, siapa saja baik mahasiswa, baik masyarakat atau semua kalangan yang
merasa tidak mendapatkan pelayanan yang baik atau ingin sekaligus juga menyampaikan saran, menyampaikan kritik, FEBI Win Sumatera Utara membuka diri untuk itu. Jadi silakan saja. Evaluasi juga ya Pak. Ya, jadi silakan saja dan apa yang disampaikan di call center pelayanan itu akan sampai ke kami. Itu setiap minggu terus diupdate. Nanti yang terkait dengan bidang-bidang tertentu itu akan kita share ke masing-masing unit dan tentu saja yang kira-kira perlu ada kebijakan khusus itu kan akan kita ambil. Jadi kita sangat open. Jadi siapa saja mahasiswa terakhir yang misalnya mendapatkan masalah dengan pelayanan itu akan kita respon segera. Dan silakan kapan saja dan dari mana saja bisa ya untuk melakukan pengaduan, kritik, saran pada call center yang sudah kita siapkan dan sudah kita publish. Lebih terbuka informasi lebih terbuka. yang bisa kita terima, Benar. sekaligus memberikan evaluasi ya Pak, Ya, Pak Dekan ya. Nah, untuk bidang publikasi akademik nih, capaian apa yang sudah diperoleh Pak Dekan? Baik, terkait dengan publikasi, di samping tadi yang juga sudah kita diskusikan di awal ya terkait dengan publikasi ilmiah dan lain-lain, saya kira mungkin secara lebih khusus saya juga ingin menambahkan begini, bahwa kita di FEBI Win Sumatera Utara itu memang sejak awal kita punya lembaga penerbitan yang kita sebut dengan FEBI Fresh, itu namanya. Ya, FEBI Fresh, lembaga penerbitan ini memang kita buat untuk menerbitkan berbagai karya-karya dosen dan mahasiswa. Dan alhamdulillah kita terus mengembangkan ini, dan alhamdulillah pada tahun ini Bu Yuni, FEBI Press kita itu sudah tercatat sebagai anggota IKAPI. Dan itu tentu saja penting ya untuk menentukan kredibilitas daripada lembaga penerbitan kita ini. Tahun ini saya kira juga setiap tahunnya kita menerbitkan karya-karya dosen, dan tahun ini kita menerbitkan ada 10 buku daras yang ditulis oleh dosen, dan buku daras ini berbasis penelitian yang diterbitkan, dan sejauh ini saya kira lebih dari 70 judul sudah, baik itu dari dosen, baik itu dari mahasiswa yang sudah kita terbitkan dalam bentuk buku atau karya ilmiah melalui FEBI Press. Oke. Ya. Pak Dekan, saya ingin bertanya satu lagi sebelum kita menutup segmen ini, yaitu tentang penguatan mahasiswa dan alumni. Ini saya mendengar ada Career Center. Seperti apa sih Pak Dekan Career Center itu? Ya, persisnya FEBI Career Center, FCC. FEBI Career Center. Di launching tahun ini dan langsung di launching oleh Pak Rektor, Bu Yuni. Dan alhamdulillah semenjak di launching, FEBI Career Center ini terus bergerak. Salah satu yang menjadi tujuan kita membuat lembaga FEBI Career Center ini untuk memastikan kesiapan mahasiswa pada semester-semester akhir ketika mereka ingin masuk ke dunia kerja. Lebih dari itu, untuk alumni, FEBI Career Center ini kita harapkan bisa menjadi sahabat untuk berkomunikasi, berkonsultasi terkait dengan bagaimana mereka mempersiapkan dan menata masa depannya dalam karir. Ini yang kita lakukan. Seperti misalnya terakhir kemarin FEBI Career Center kita itu melakukan kegiatan job fair dan juga kegiatan pelatihan-pelatihan terkait dengan pelatihan-pelatihan untuk alumni dan mahasiswa dalam mempersiapkan karir mereka. Dan itu saya kira skalanya besar karena kita bekerja sama dengan UI dan kita adalah bagian dari kepanitiaan yang diminta dan ditunjuk oleh UI Career Center. Job fair itu bukan hanya kelasnya nasional tapi juga internasional. Dan sejumlah alumni dan mahasiswa kita juga kemarin memanfaatkan kegiatan ini untuk mendapatkan informasi, baik itu informasi terkait dengan karir dan dunia kerja, dan juga saya kira pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti terkait dengan bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka lebih baik di masa depan. Ada andil dari alumni juga di sini ya Pak Dekan. Iya. Ya, luar biasa sekali. Terakhir Pak Dekan, harapan Pak Dekan untuk yang terbaik buat FEBI ke depannya seperti apa? Ya, baik. Tentu saja FEBI Sumatera Utara di capaian-capaian yang sudah dilakukan pada tahun ini
banyak hal yang belum bisa kami raih ya, dengan berbagai keterbatasan yang kami miliki. Namun kami optimis bahwa sebahagian capaian dan prestasi yang sudah kami lakukan itu tentu saja menjadi motivasi tersendiri bagi kami untuk bagaimana kami bisa mengejar berbagai ketertinggalan yang kami miliki. Oleh karena itu Bu Yuni, atas nama keluarga besar Febiun Sumatera Utara, kami memohon doa dan dukungan semua pihak, ya, pimpinan dan saya kira juga masyarakat luas, ya, agar kami bisa mengembangkan Febi ini ke depan menjadi semakin lebih baik. Amin. Terima kasih Pak Dekan, Ya. bincang-bincang yang luar biasa. Tidak salah saya menyampaikan tadi bahwa Dekan ini visioner, masih muda, tapi saya takut mengucapkan yang satu lagi ya Pak Dekan ya, sahabat Winsu TV. Baik. Sahabat Winsu TV, berakhir sudah bincang-bincang kita bersama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam hari ini, perbincangan yang sangat menarik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat Winsu TV untuk perhatiannya di segmen ini. Jangan lupa, yang pesan saya yang tidak boleh lupa adalah subscribe dan like channel Winsu TV. Sampai jumpa dan sampai bertemu di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.